Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Devi, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Miss, gimana Ini aku, kabarnya? alhamdulillah baik juga. Aku suka manggilnya tetap Mbak ya. Kita jaga budaya nggak apa-apa ya. Boleh, boleh. Uni juga boleh. Oh ini, kan kadang-kadang beberapa orang tuh kalau dipanggil Mbak tuh kayak Mbak-Mbak yang gimana gitu, atau mungkin kayak kayak apa namanya, Mbak-mbak yang jualan di mall A- maksudnya. kayak ART ya, kayak asisten rumah tangga, manggilnya Mbak-Mbak gitu. Tapi kan ini Enggak budaya lah. Jawa, kan orang Jawa. Iya. Em, kita awali dengan perkenalan dulu, Mbak Devi, kenalan dulu biar nanti teman-teman kira-kira gimana dan sharingnya biar enakan. Oke, Mbak Devi. Oke. Em, Namaku Devi. Aku di Pare. Aku muridnya Miss Tika dulu. Murid baking tahun berapa ya? Aku lupa. Tahun 2015 apa 2016 gitu. Lupa aku. Terus apalagi Miss yang harus aku perkenalkan? Sekarang kesibukannya apa? Aku sekarang sekolah. Aku Hmm. sekolah sambil kerja. Cuman selama COVID ini jadi di rumah aja, nggak sibuk ngapa-ngapain. Oke. Mbak Devi kan terlibat aktif dalam ada apa namanya WHV ya, Working Holiday Visa di Australia ya. Ini udah jalan Oh berapa iya. bulan? Atau udah setahun? Oh, udah lewat. Udah Oh, lebih dari selesai setahun kok. semua. Enggak. Udah selesai. Working holiday itu waktu tahun 2017 sampai 2018. Jadi aku cuma ambil setahun aja working holiday visanya. Gitu. Berarti ini kuliah ini masuk di tahun di semester keberapa? Di tahun keberapa? Tahun 2018 akhir. Iya, tahun 2018 bulan Desember aku mulai eh, udah jadi student di sana Hmm. gitu. Jadi begitu begitu visa working holiday-nya apa? Expired, aku Hmm. langsung apply visa student gitu. Hmm. Oke. Mm-mm. Kuliahnya berapa tahun itu, Bang? Ambil apa? Aku kuliahnya 2 tahun ngambil childcare. Hmm. Berarti Early ini childhood education. Kenapa, ini Miss? udah lulus. Ini udah lulus atau tahun terakhir berarti? Ini harusnya tahun terakhir. Cuman karena COVID ini kan, jadi aku harus cuti. Karena aku pulang ke Indo, jadi aku cuti sampai tahun depan. Jadi nanti tahun depan, harusnya tahun depan aku udah expired kan visanya. Aku harus perpanjang lagi Hmm. setahun ke depan, untuk setahun ke depan. Karena sisa setahun lagi kuliahnya. Gitu. Hmm. Kita bahas satu-satu boleh ya. Kalau misalnya tentang WHV dulu ini. Ini kayaknya kebanyakan Boleh. teman-teman kan kepengen yang di Pare. Sekarang di Pare tuh booming sekali teman-teman kepengen ikutan WHV juga kayaknya. Kalau untuk dulu semasa keberangkatan gimana? Sebelum keberangkatan sama pas waktu keberangkatan itu kan kayaknya paling ribet ya. Apalagi kuota kan dijatah cuman berapa Iya, ribu gitu ya buat iya. BNI ya. Itu dulu gimana ceritanya Mbak Devi? Aku dulu, aku bener-bener nggak nyangka banget bisa dapat WHV karena dulu aku lebih prioritas untuk beasiswa kan. Aku tuh ngejar Hmm. beasiswa sana sini gitu kan. Terus apa namanya? Enggak hopeless sih, cuman karena waktu itu temanku, aku nemenin dia datang, dia temanku di Pare juga dulu. Terus dia orang Aceh kan, dia datang ke Jakarta, dia bilang dia mau medical check up gitu kan. Terus aku tanya medical check up buat apa? Dia bilang buat working holiday visa, dia bilang kayak gitu. Nah, dari situ aku baru tahu working holiday visa itu dari dia. Nah, terus dia bilang udah kalau memang beasiswa kan mungkin agak susah, dia bilang kayak gitu kan. Kamu coba dulu aja, nggak ada salahnya untuk mencoba, dia bilang kayak gitu. Dan memang dulu itu pas tahunnya aku untuk Mm-mm. daftar working holiday visa itu udah mulai mulai booming ya. Working holiday Mm-mm. visa tuh udah mulai booming, walaupun belum terlalu booming, cuman
waktu aku mau daftar, aku tuh nggak tahu kalau misalnya dia bukanya cuma 1 hari buka pendaftaran itu tanggal 1 Juni apa Juli kalau nggak salah. Itu aku pas saat buka pendaftaran aku malah nggak daftar. Aku sama sekali nggak daftar. Terus temanku sudah berangkat ke Australia, dia tanya, gimana kamu jadi nggak working holiday visa, udah daftar belum? Terus aku bilang belum. Terus kata dia, lah gimana, udah ini loh kuotanya udah penuh, kata dia kayak gitu. Nah itu dia ngomong kayak gitu itu udah akhir tahun. Kemudian bulan Januari akhir dia bilang sama aku, Devi cepet buka website, cepet daftar working holiday visa, udah dibuka lagi kuotanya karena kuotanya kurang kan gitu. Jadi mungkin ada orang-orang yang gugur, nah terus mereka kuotanya kurang, jadi mereka untuk memenuhi kuota mereka buka lagi di bulan Januari akhir itu. Aku sama sekali nggak terlalu excited, tapi aku tetap daftar gitu. Aku malah daftarnya hari keduanya gitu kalau nggak salah. Hari kedua setelah temen aku bilang udah buka kan. Nah, ya udah terus aku santai-santai aja. Nggak taunya aku keterima. Aku dipanggil wawancara kan. Alhamdulillah. Mungkin aku nggak tahu mungkin ya jalannya aku mungkin ke situ gitu. Terus akhirnya aku keterima. Waktu itu belum keterima jadi wawancara dulu. Terus pas wawancara itu aku juga kayak ada masalah kan karena pasporku udah mau expired kan, paspornya nggak boleh kurang dari setahun kan. Nah pasporku tuh udah kurang dari setahun. Udah gitu kalau nggak salah pasporku tinggal 3 bulan lagi expire. Nah terus udah gitu lagi zaman-zamannya apa paspor online, dan itu benar-benar aku nyari untuk apa namanya, untuk daftar online-nya itu susah banget karena kan begitu aku daftar katanya dapat antriannya dua bulan lagi. Itu terlalu lama, dan pihak imigrasinya nggak maunya secepatnya. Akhirnya aku dikasih saran untuk bikin paspor. eh Pokoknya waktu itu riweh banget deh waktu mau mau daftar itu benar-benar ribet karena akhirnya aku pergi ke Cilegon buat perpanjang paspor karena di sana nggak perlu online gitu. Jadi cuman itu di sana doang, di Cilegon sama di Serang yang belum belum online waktu itu pada saat itu karena online kan baru kan. Jadi baru Jabodetabek, nah Serang Banten sama Cilegon tuh belum. Jadi aku ke sana untuk perpanjang paspor aja. Iya, Mbak Devi waktu itu daftarnya mandiri ya. Sekarang kan mulai Iya, banyak bermunculan untuk kayak broker-broker gitu. Mbak Devi sendirian. iya, aku sendiri. Aku nggak tahu kenapa, cuman menurutku ya, kayaknya lebih baik mandiri sih, karena buat apa ngeluarin uang begitu banyak kalau kita bisa ngelakuinnya sendiri gitu. Dan lagi pula, apa namanya, banyak juga yang ditipu kan, yang aku dengar-dengar. Kalau ternyata itu penipuan yang agensi-agensi kayak gitu. Kayak gitu. Belum tentu juga bisa dapet kayak gitu. Dia belum Makanya lagi ya, memang lebih banyak ya selisihnya ya memang ya. iya, Kita iya. sebut angka boleh nggak ya? Apa? Boleh kita sebut angka boleh nggak ya? Angka Kalau apa dulu nih? diestimasikan kira-kira untuk persiapan dana-dana tambahan selain apa namanya dana yang dibekukan di bank itu berapa kemarin di tahun 2018 itu tetap sama? 2017, 2018 itu masih sama? Sekitar berapa? Ini 5 dana apa? Dana apa? Oh ya, dana yang untuk diendapin di bank ya? ya, itu Iya, dananya tetap berapa Mbak angkanya Mbak? lima lima ribu dolar. $5.000 ya. Yuk, Iya, lima $5.000 ribu. Australia ya. Iya, Berarti tetap lima sama ribu ya. dolar. Iya, Selain itu ada cuman biaya tambahan tergantung nggak? rate-nya. Kenapa, Miss? Oke. Ada biaya tambahan nggak selain itu? Kira-kira habis sampai berapa waktu itu, Mbak? Aku sih cuman ngendapin uang itu lima ribu dolar. Tapi waktu saat itu orang-orang kan biasanya 50 juta kan, itu 5.000 dolar kan. Tapi pas Mm-mm. aku itu lagi dolar Australia itu lagi sangat tinggi, jadi sekitar 54 juta.
Nah, Hmm. terus biaya ini medical check up. Medical check up itu beda lagi bayarnya. Sekitar Hmm. 1.900.000 atau 1 juta waktu itu ya. Aku lupa. Pokoknya sekitar segitu. Kisaran segitu untuk Hmm. medical check up-nya sendiri gitu. Ada Jadi biaya lain lagi, Mbak? paling biaya pesawat, tiket Hmm. pesawat, Hmm. insurance, karena kita saat kita saat kita apa lodge ke kedutaan itu kita kalau aku nggak salah ingat ya, aku agak-agak lupa itu kita harus bawa tiket flight enggak mesti harus flight tiket sih kayaknya. Aku lupa sih Miss, tapi aku waktu itu udah siap insurance, udah siap flight tiket juga saat itu gitu. Oke. Berarti Tapi sangat flight jauh tiket ya. enggak sih. Ketika, Kenapa Miss? oke, berarti buat teman-teman yang lewat broker kayaknya perlu di warning. Itu soalnya Iya teman-teman Miss. habisnya lebih banyak kayaknya. Sebenarnya kita kan working holiday visa ini kan ada grupnya kan di Facebook. Oke. Ada Iya. namanya apa grupnya? Barangkali nanti teman-teman bisa ikutan tuh. WHV Indonesia. Nah, Oh. di situ biasanya udah banyak banget kasus yang masalah agensi bodong itu loh yang mereka nawarin untuk jasa Hmm. apply visa working holiday. Tapi Hmm. buat kita yang sudah benar-benar berangkat, menurut Hmm. kita nggak perlu pakai agensi itu gitu, karena itu bisa dilakukan mandiri gitu. Memang sekarang ini memang chance-nya lebih sedikit karena sudah sangat banyak orang yang tahu kan, dan Hmm. kuotanya hanya Betul. 1.000 per tahun kayak gitu. Hmm. Jadi memang sudah banyak banget peminat dan memang udah agak susah untuk apply gitu. Tapi bukan nggak mungkin kita bisa kalau kita ada kemauan gitu. Cuman ya sekarang faktornya bisa laki dan gak laki, soalnya kayak temanku dia udah siap semua di depan laptop saat pembukaan kuota itu, nggak Hmm. taunya 4 menit kemudian sistemnya down, Iya, betul. terus dia habis itu dia nggak masuk, nggak bisa lagi, pas dibuka udah error, jadi dia nggak dapet. Dan begitu dibuka pun langsung full dia. Itu yang big question Iya, itu kayaknya. itu karena mungkin karena mereka cuman bisa apa sih, kalau di website itu kan, kalau misalnya kita buka website dalam satu waktu ada berapa juta orang yang akses, itu kan memang langsung down gitu kan. Koneksi buruk. Yang tadi kan itu pengalaman banyak teman-teman di sini juga sebenarnya. Baru dibuka, ternyata langsung penuh itu. Jadi itu kalau menurut Mbak Devi kenapa tuh kira-kira? Kalau dari sharing teman-teman atau mungkin ini sharing teman-teman atau prediksi Mbak Devi nih kira-kira? Aku sih baca-baca dari grup ya. Kayaknya sih Oke. karena kan kalau website itu kan dalam satu waktu misalnya dia cuman bisa nampung berapa berapa juta orang yang akses, ternyata lebih dari itu dia akan down kayak gitu. Dan menurutku karena Oke. itu. Dan mungkin memang yang akses lebih dari 1.000 orang sih menurutku gitu. Hmm. Tapi Kuotanya memang kayaknya untuk 1.000 sekarang orang. kuota WHV dinaikkan ya. Dari Katanya enforce-nya dinaikkan kayaknya memang. Katanya dinaikkan, tapi aku nggak tahu per tahun kemarin kayaknya belum deh, Miss. Tahun Belum kemarin ya. belum naik. Belum. Tapi katanya memang akan dinaikkan jadi sekitar 5.000 apa kalau nggak salah ya. Aku takut salah data, cuman mungkin sepertinya 5.000 kalau nggak salah akan dinaikkan. Itu Gitu. luar biasa ya. Banyak Terus kalau banget. untuk kesempatan, ya sangat luar biasa. Kalau pas waktu itu di tahun 2017